Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkati anak-anak-Mu mendengarkan kebenaran firman, sehingga firman pada hari ini menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus menerangkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Saya akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai yang ke-17. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca yang genap. Terakhir ayat 17 kita akan baca bersama-sama. Amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dari perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang berjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Ayat 13, tunduklah kepada Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, Maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Ayat 15, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyembunyi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat sama-sama ayat 17, hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah dan hormati raja. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, bukan hanya mendengar tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tema yang saya ambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17 adalah melayani Kristus atau melayani diri sendiri. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, banyak orang Kristen yang mengatakan bahwa dia sudah melayani Tuhan, ya. Dia sudah aktif aktivitas pelayanan ke gereja, mengajar sekolah minggu, yang berkhotbah, pelayanan asyar, bahkan pelayanan kolektan, bahkan visitasi. Apakah itu termasuk dalam pelayanan? Kita melayani Tuhan dalam kehidupan kita, atau kita melayani yang lain? Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, apa sih sebenarnya melayani Kristus itu dalam kehidupan kita? Kalau Kristus adalah Tuhan buat kehidupan kita, berarti Dia adalah Allah sepenuhnya dalam kehidupan kita, dan Dia adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya kalau Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan kita, kita ini adalah hamba. Arti seorang hamba adalah orang yang telah ditebus. Ketika hak-haknya sudah dibeli, dibayar lunas oleh Kristus sendiri di kayu salib. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya dan saudara adalah orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang sudah dipilih, orang-orang yang sudah dibayar lunas di kayu salib, bukan dengan barang fana, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah Kristus sendiri. Ketika hidup saya dan saudara telah ditebus dibayar lunas di kayu salib oleh Yesus Kristus, hidup kita ini adalah milik kepunyaan Allah, dan kita adalah hamba-hamba Allah. Karena kita adalah hamba Allah, karena kita adalah hamba Kristus, artinya kita tidak punya hak apapun dalam kehidupan kita. Karena hak kita ini sudah dibeli, dibayar lunas oleh Kristus, dan kita sebagai hamba Allah tidak menuntut hak kita kepada Allah. Karena kita adalah hamba Allah, maka kita menerima apapun yang dianugerahkan Tuhan sebagai hamba Allah untuk menuruti kehendak Allah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17 ini adalah nasihat-nasihat praktis yang diberikan oleh seorang rasul yang besar namanya Rasul Petrus, ya, untuk
gereja pada waktu itu dan juga untuk kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Nasihat-nasihat praktis yang bisa kita ambil dari nasihat Rasul Petrus dan 1 Petrus ini ada 3 poin yang bisa belajar dari nasihat praktis yang disampaikan Rasul Petrus untuk kita semua sebagai hamba-hamba Kristus. Saudara dan saya adalah hamba Kristus, orang-orang pilihan Allah yang telah dipilih Allah menjadi hamba Allah. Seorang hamba bukan berarti seorang pendeta, tapi seorang hamba dan seorang pelayan yang menyerahkan, yang mendedikasikan hidupnya untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Karena kita sebagai hamba Kristus, sebagai hamba Allah, berarti kita menuruti kebenaran firman. Kita hidup dalam kebenaran firman dan hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bapak yang sudah kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31-32 mengatakan, jikalau kita mengetahui kebenaran-kebenaran firman Allah, maka kebenaran itu akan memerdekakan hidup kita. Jadi kebenaran-kebenaran praktis yang disampaikan oleh Rasul Petrus untuk nasihat sebagai hamba Tuhan, yang pertama di ayat yang ke-12. Poin pertama adalah memiliki hidup yang baik. Di ayat 12 ini ditekankan bahwa milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari yang melawan mereka. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hidup kita inilah cerminan, ya, gambaran Kristus. Bagaimana kita adalah Kristus-Kristus kecil. Hidup kita ini senantiasa menjadi sorotan. Kenapa demikian? Karena hidup kita ini harus transparan sebagai hamba Allah. Transparan artinya ya apa adanya. Ya. Tidak ada kemunafikan dalam kehidupan kita, tetapi kita hidup benar-benar murni dan tulus melayani. Karena kemudian ketulusan itu datang saat kita menyerahkan hidup kita sebagai persembahan kudus di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan menilai hati kita, mengoresi hidup kita, supaya kita ini benar-benar menjadi hamba Allah yang murni dan tulus di hadapan Tuhan. Kemudian ketulusan itu langka zaman sekarang juga. Karena kemudian ketulusan itu hanya datang ketika kita menyerahkan hak kita sendiri kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, poin yang pertama adalah memiliki cara hidup yang baik. Kenapa demikian? Karena melalui perbuatan-perbuatan yang baik itu kita mencerminkan karakter Kristus, dan orang lain akan melihat bahwa hidup kita ini baik dan benar. Ketika hidup kita baik dan benar, maka orang lain juga akan memuliakan Tuhan ketika mereka melihat cara hidup kita baik dan benar. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dengan cara itulah kita itu membungkam, mengkritik orang-orang yang senantiasa berbuat jahat kepada kita, melakukan perbuatan kasih, melayani, mengasihi dan mengampuni orang lain. Kita berpraktek hukum kasih dalam kehidupan kita. Memang susah kita mengasihi dan melayani dan mengampuni ketika kita diperhadapkan dengan ujian bagaimana kita ini diperlakukan tidak adil. Tetapi sebagai hamba Kristus, Yesus adalah teladan hidup kita. Yesus melakukan, guru, murid tidak akan lebih daripada guru. Yesus adalah teladan hidup kita, dan kita juga harus meneladani Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Poin yang kedua adalah tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Jadi ada 3 hal lembaga yang Tuhan bentuk dalam kehidupan kita yang kita bisa lihat dalam kehidupan kita saat ini. Yang pertama adalah lembaga keluarga. Ya, kalau kita baca ayat selanjutnya di poin ayat yang ke pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 itu di poin tentang bicara tentang keluarga. Ya, bagaimana seorang istri belajar tunduk pada suami, bagaimana seorang suami belajar mengasihi istri. Kemudian ayat yang ke-18 sampai 25 itu bicara tentang seorang yang tunduk pada tuannya. Artinya kita sebagai hamba-hamba Allah, kita harus tunduk pada pemerintahan sebagai pemerintahan Allah di muka bumi sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Ada 3 poin di situ bagaimana kita tunduk. Salah satunya adalah poin kita keluarga, yang kedua adalah gereja, yang ketiga adalah pemerintahan. Kata tunduk di sini bicara tentang perintah. Perintah bicara tentang kewajiban, dan kewajiban bicara tentang komitmen untuk melakukan bukan sukarela, tapi kewajiban kita tunduk untuk melakukan sepenuhnya. Bapak Saudara kasih Tuhan,
Kita harus tunduk pada lembaga-lembaga yang Tuhan bentuk di dalam kehidupan kita yang kita hidupi sehari-hari dalam kehidupan kita. Ya. Sebagai contoh ilustrasinya adalah ketika seorang pemain sepak bola tidak mau tunduk, tidak mau taat pada putusan wasit, maka permainan sepak bola itu akan menjadi kacau. Ya. Itu salah satu ilustrasi yang bisa kita belajar. Demikian juga dalam keluarga, ketika seorang istri yang diberikan talenta banyak dalam kehidupannya tidak mau taat dan tunduk, tidak menghormati suami, maka kehidupan keluarga itu akan menjadi kacau. Karena tidak melakukan fungsinya, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ya. Demikian juga suami harus belajar mengasihi istri sebagai kepala rumah tangga. Poin yang ketiga adalah ayat yang ke-16, hiduplah sebagai orang yang merdeka. Artinya hidup kita harus memiliki kemerdekaan di dalam Kristus. Saudara-saudara kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara adalah hamba Allah, hamba yang dibenarkan karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dulu memang hidup kita ini adalah hamba dosa, ya, diperbudak oleh dosa, ya, hidup dalam dosa, dan setiap orang pasti punya masa lalu yang buruk. Ya, saya dan saudara pasti punya masa lalu yang tidak baik. Tetapi semua itu sudah menjadi sampah buat kehidupan kita ketika kita dipilih, dipanggil Tuhan menjadi hamba Allah. Oleh pekerjaan Roh Kudus, kita diberitakan firman dan kita menerima keselamatan anugerah oleh Yesus Kristus melalui pengampunan dosa melalui kasih. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita hidup karena anugerah Tuhan. Kita dipilih, diperdekakan menjadi hamba Allah, menjadi hamba kebenaran. Oleh karena itu kita harus hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Nah, bagaimana kita hidup dalam kebenaran? Tentu kita harus belajar kebenaran firman. Kita harus membaca Alkitab, kita harus mencintai firman. Seperti Kristus mencintai hidup kita, kita juga harus mencintai kebenaran firman. Oleh karena itu Alkitab harus kita baca setiap hari, harus kita renungkan. Kita harus isi hati dan pikiran kita ini dengan firman. Ya. Semakin hari kita semakin merenungkan firman, semakin hari Tuhan kasih pengertian demi pengertian sehingga kita bisa melakukan firman Allah dalam kehidupan kita. Tanpa pengertian yang benar, tentu kita akan melakukan hal yang salah. Oleh karena itu, kita harus membaca dan merenungkannya setiap hari. Karena firman Tuhan mengatakan berbagai orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka apa yang dikerjakan oleh Tuhan buat berhasil dan beruntung. Itu janji Tuhan buat kehidupan kita sebagai orang percaya yang telah dipanggil dan dipilih Allah untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi aplikasi praktisnya dari poin-poin tadi, nasihat Rasul Petrus sebagai hamba Tuhan adalah lakukanlah bagian kita, ya, dengan segala tangkap dan karunia yang Tuhan berikan buat kehidupan kita untuk pekerjaan Tuhan. Jadi kesimpulan dari nasihat Rasul Petrus tadi untuk kita sebagai hamba Tuhan sebenarnya sudah dirangkum oleh Rasul Petrus di ayat yang 17. Demikianlah firman Tuhan, hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, dan hormatilah raja. Artinya kita hormat bukan berarti kita diperbudak, tapi kita melaksanakan kewajiban kita menghormati otoritas yang Tuhan berikan buat kehidupan kita sebagai alat perpanjangan Tuhan dalam kehidupan kita. Raja bicara tentang pemerintahan, pemimpin, ya. Kemudian bicara tentang menghormati semua orang, artinya kita harus belajar menghargai orang lain dengan segala talenta dan karunia yang diberikan orang lain. Kemudian kasihlah saudara-saudaramu. Ya. Pertama kita harus mempraktekkan mengasihi saudara-saudara kita yang seiman. Ya. Ketika kita sudah berpraktek mengasihi saudara-saudara kita seiman, baru kita mengasihi jiwa-jiwa yang lain. Kenapa demikian saudara? Mengasihi itu katanya simpel, tetapi prakteknya sulit. Kita mengasihi karena kita dipenuhi oleh kasih Allah, sehingga kita mengasihi orang lain tanpa syarat. Kenapa demikian? Karena Tuhan sudah mengasihi kita tanpa syarat juga. Karena kita kepenuhan kasih Kristus, maka kita bisa mengasihi mereka apa adanya. Karena Allah sudah mengasihi kita. Jadi intinya poinnya adalah di ayat 17 ini nasihat Rasul Petrus sebagai hamba Tuhan buat kita semua sebagai orang yang Tuhan. Hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, dan hormatilah. Takut akan Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa
Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini memberkati hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Amin. Amin.